kalau 2 item harga reguler 10.000. Kemudian saya dikasih diskon. Ya. Tapi diskon itu, jadi kalau saya akan memanfaatkan diskon, saya harus beli minimal berapa, gitu. Ya, nah itu sebenarnya di satu sisi itu kan sama dengan memaksa kita ya. Kalau ya nggak dipaksa juga sih, pilihan. Kalau mau dimanfaatkan diskonnya, maka Anda beli ini dulu minimal sekian. Baru diskon itu berlaku. Nah, ini namanya diskon dalam rangka menaikkan demand. Ya, diskon itu digunakan untuk menaikkan demand. Ya, diskonnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk price. Ya. Jadi kalau misalnya harga reguler dua item itu adalah 10.000, tapi kalau diskon itu 2 item harganya menjadi 8.000. Tapi untuk mengambil 8.000 ini syaratnya Anda harus beli lagi senilai ini. Nah, itu namanya di satu sisi si produsen itu mengurangi harga, tapi di sisi lain konsumen harus membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, itu diskon untuk menaikkan demand, ya, dan manage demand. Nah, ini apa dampaknya terhadap biaya produksi? Ya, kita akan lihat ya. Kita main Excel lagi nggak apa-apa ya? Kita main Excel lagi ya. Apa-apa, Pak. Oke. Dampak diskon ya. Kita akan cek dampak diskon seperti apa. Saya akan tampilkan Excel-nya untuk simulasi kita. Bentar. Nih, kelihatan ya. Kita mempunyai ini ada demand sekian ya. Yang kemarin pertemuan keempat. Forecast demand kita itu seperti ini. Jadi hasil forecasting kita ya, forecast yang pertemuan ketiga itu bulan depan Januari depan kita akan ada sales ini. Februari ini, Maret ini, April ini, Mei ini, ini. Ya. Kita mempunyai tenaga kerja di awal Januari 80 orang. Ya, 80 orang. Sehari per orang bekerja 8 jam. Sebulan bekerja 20 hari. Ya, dengan tarif upah lemburnya $4 per jam. Kemudian kita mempunyai inventory awal ya, di awal Januari 1000 unit. Ya, di awal Januari 1000 unit. Nah, dengan data seperti ini, dengan data ini ya, ini data awal yang kita punya, demand-nya, kemudian workforce awal periode, inventory pada awal periode, dan data lain adalah seperti ini. Ya. Upah reguler per jam $4, sehari bekerja 8 jam, sebulan 20 hari. Ini. Dan kalau lembur, kita bayar $6 per jam. Gitu ya. Kalau kita merekrut karyawan 300, biayanya sekali rekrut per orang. Kalau kita memberhentikan biayanya 500 per orang. Kemudian kalau kita menyimpan, jadi kalau ini misalnya nanti kita memproduksi berapa nih? Demand-nya berapa? Nah, kelebihan yang diproduksi terhadap demand, ya, ditambah kontrak, dikurangi stock out, kelebihannya itu akan menjadi inventory. Nah, biayanya kalau kita simpan itu $2 per unit per bulan. Ya, ini informasi-informasi melengkapi. Nah, keputusan kita sebagai businesswoman itu adalah mengisi ini, gitu ya, mengisi ini. Kita akan untuk memenuhi demand 1.600 bulan Januari, berapa sih tenaga? Berapa kita mau merekrut karyawan? Berapa kita kalau melay-off ya, karena kapasitas mungkin kelebihan, kalau melay-off mau berapa orang? Ya. Kemudian jumlah tenaga kerja berapa jadinya? Ya, dari yang kita punya
Kemudian kita meng-hire berapa, dikurangi yang kita berhentikan, itu jumlah tenaga kerja. Ya. Kemudian kalau kita mau melemburkan, berapa jam lembur yang harus kita sediakan. Ya. Ini adalah variabel keputusan. Hasilnya kemarin kita selesaikan dengan solver. Hasilnya itu adalah, hasilnya belum ya. Hasilnya kemarin dari solver, right, solvernya hilang. Optimum solutionnya ini, ya. Ini harusnya round up. Mahir menggunakan Excel ya. Ini solvernya kok malah hilang solvernya. Nah, solvernya dirapikan dulu. Oke, ini hasil running solver seperti ini ya. Kita kemarin sudah lakukan, ya, hasilnya seperti ini. Jadi sama sekali kita nggak akan meng-hire karyawan ya. Bahkan kita akan me-layoff 16 orang. Harusnya 14 ya. 15 ya, 15 ya. Berarti ini round down. Ya. Kita akan me-layoff 15 orang ya. Di awal periode kita mempekerjakan 80 ya. Karena mempertimbangkan biaya, maka untuk memenuhi demand 1.600 ya, memenuhi demand 1.600, kita akan berproduksi 2.583 unit ya, 2.583 unit ya. Jadi total yang kita punya berapa? Total barang yang kita punya berapa? Ya, coba kita hitung ya di sini. Pada awal periode kita mempunyai stok 1.000 ya. Kemudian pada periode tersebut kita memproduksi 2.583. Benar ya? Kemudian dijual 1.600. Jadi inventorinya berapa? Ya, Pak. Persediaan awal 1.000 ditambah kita memproduksi 2.583. Ya, kita mempunyai persediaan 3.583 kan? Ini barang yang kita punya di bulan Januari. Bulan Januari kita berhasil menjual atau demand kita 3.583 yang keserap ya. Maka 1.600. Ini nah, total ya, produk tersedia. 1.000 Ya, total produk tersedia. Ini persediaan awal. Kemudian produksi. Ya, kalau kita hitung kan seperti itu. Persediaan awal berapa? Persediaan awal itu ini.
Total produksi 1000. berapa? Ini, ya kan? 83, 2583. Jadi 2583. produk tersedia sama dengan tersedia 1000 plus 1883. Ini ya. Ini Januari ya. Tersedia 3.583. Terus demand atau sales berapa? 1.600. 1.600. Maka ya, inventory 600. 3583 kurangi 1.600. 983. Gitu. Ya. Kalau kita hitung manual seperti ini. Kalau kita hitung manual. Ya. Paham? Bisa diikuti alurnya? Nah, berapa cost-nya? Cost-nya ya kita hitung inventory ya. Cost inventory. Kalau kita nyimpen, maka biayanya adalah $2 per unit yang kita simpen dalam setiap bulan ya, per bulan. Berarti kita nyimpen di bulan Januari 1983 ya. Maka biaya simpennya 2 kali yang kita simpan. 3.967 nih. Gitu ya. Kalau kita hitung manual. Ya, kalau kita hitung manual seperti itu, hasilnya seperti itu. Bulan berikutnya juga sama ya, Februari. Persiapan awal berapa? Persiapan awal Februari. Jadi Kak, persiapan awal Februari. Gimana Pak? Bung Hafid. Jadi 1983. Ya. Jadi persediaan yang akhir. Bawahnya Pak. Ya. Yang ini ya. Apa? Yang ini kan. Yang jadi ini ya. 1983 ya. Ini dari mana asalnya? Dari Januari ya, menjadi persediaan awal di Februari. Persediaan awal di Februari itu adalah persediaan akhir Januari kan. Tambah produksi Februari ya. Jadi tersedia berapa? Tersedia ya, persediaan awal ditambah produksi tersedia 4.567. Demand-nya 3.000. Sehingga persediaan akhir 1.567 ya. Cost-nya 3.133. Ini loh kalau kita itu manual seperti ini. Itu biaya inventory. Nangkep semuanya? Itu ya, jadi perhitungannya sih. Kalau ada yang belum paham, ya. Kalau dihitung manual, yang Februari itu 1.500.
Berapa? Ya. Halo Pak, 183 ditambah 2.583 totalnya jadi 4566 Pak. Oh ya, itu Bukan pembulatan. 4567. Ya, itu efek pembulatan. Efek pembulatan, Kung. Di Efek pembulatan. oh Ya, efek pembulatan. iya. Ya, jadi Tapi itu nantinya bakal tergantung ya. bermasalah Kalau nggak satu Pak? unit produk itu nilainya sangat besar, bermasalah. Tapi kalau produk kita misalnya produk kuliner yang satu unit atau mungkin desimal ya, pecahan itu kan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ini emas ya bermasalah. Emas itu eh, berapa satu on ya dihitung satu on, nggak bukan kilo. Gram ya gram gitu ya. Jadi kalau hitung satuan kita on, tapi ada kelebihan gram tetap dihitung gitu. Nah, itu tergantung produknya apa. Kalau produknya sangat sangat nilainya sangat tinggi per unit ya tetap dihitung. Desimalnya tetap dihitung. Tapi perlu perhatikan nanti kalau Anda misalnya melakukan perhitungan-perhitungan, yang tidak bisa didesimalkan itu apa? Tenaga kerja nggak bisa didesimalkan. Ya. Produk juga ini satuan produk nggak bisa didesimalkan gitu ya. Jadi kalau Anda nanti bermain dengan Excel, itu kelebihan berapapun itu dianggap satu gitu ya. Jadi nanti Anda harus memasang fungsi round ya, round up, round down gitu ya. Kalau pembulatan ke atas ya round up. Kalau pembulatan ke bawah round down ya. Nah, ini kalau kita hitung manual seperti ini untuk inventory. Kalau untuk hire kan mudah ngitungnya ya. Jumlah yang kita hire berapa kali tarif biaya hire, biaya rekrut. Kalau untuk layoff, jumlah yang kita layoff berapa? Kayak ini misalnya ya, di bulan Januari kita akan me-layoff 15 orang. Berapa biayanya? Ini biaya layoff-nya. Ini ada agregat plan cost. Biaya layoff-nya adalah kan tarif satu orang layoff itu pemberhentian ya. Layoff 500 per tenaga kerja. Nah, kalau bulan Januari kita akan nge-layoff 15 orang, otomatis biayanya adalah 500 kali 15. Ya. Nih, 500 kali 15 orang akan kita layoff. 7.500. Tuh ya. Ini kalau kita cocokkan dengan manual kita. 7.500. Ya. Nah, ini adalah plan cost kita ya. Plan cost kita tidak ada biaya hire karena memang kita tidak meng-hire. Ada biaya layoff di bulan Januari 7.500 karena kita akan melayoff 15 orang. Per orang biayanya 500 ya, sehingga 15 orang kali 500 7.500. Kemudian ini berapa biaya workforce, biaya tenaga kerja. Kan kemarin kita biaya tenaga kerja kan biaya tenaga kerja kita akan hitung karena ini kan kita hitung bulan ya, bulan. Jadi kita hitung berapa per bulan itu ya, berapa per bulan. Yang pertama biaya tenaga kerja itu dihitungnya dari mana? Upah per jam reguler. Satu upah per jam reguler. Bukan 4 ya, 4 dolar. Terus 2 upah per jam reguler per orang ya, jumlah jam kerja. Jadi 4 dolar per orang. Jumlah jam kerja 8 jam per hari per
orang. Dan ini komponen perhitungan biaya tenaga kerja ya. Jumlah hari kerja 10 hari per bulan. Kalau kita hitung biaya tenaga kerjanya per bulan per orang berapa gitu ya. Biaya tenaga kerja berapa biaya tenaga kerja gitu. Biaya tenaga kerja ini kita nanti akan set di sini. Dengan mudah kita bisa menghitung satu orang bekerja 4 jam, upah per jam itu $4. Ya. Satu orang bekerja 8 jam dalam satu hari. Kemudian 1 bulan bekerja 20 hari. Jadi biaya tenaga kerja itu adalah 640 per bulan per orang. Ya, per bulan per orang itu. Ini, jadi kalau ini ya, kita kembali ke sini, kalau kita pada bulan Januari mempekerjakan 65 orang, gitu ya, maksudnya, maka kita harus mengeluarkan biaya tenaga kerja berapa? Nah ini, 65 orang dalam bulan Januari, maka kita akan mengeluarkan biaya ini 640 kali 65 1333 itu maksudnya ya 11333 overtime nggak ada, kita nggak ada orang, nggak ada pegawai yang bekerja lembur. Biaya inventory tadi sudah kita hitung di sini ya. Ini. Biaya stock out ini 267 kali stock out per unit itu 5. Jadi 267 kali 5. Ini. Ya, 5 kali G8. G8 itu 267. Kemudian biaya produksi tadi sudah ya. Jadi Jessica bilang biaya material kali jumlah yang diproduksi. Nah, ini kalau kita jumlah, ya, ini keputusan fungsi tujuan oleh solver itu jumlahnya kalau di sum ini adalah 422067 ini. 422067 atau dari sini 422067 ini adalah sum dari ring B14 sampai I19. Ini hasilnya 422067 dolar. Ini adalah biaya produksi. Biaya produksi. Ini yang kemarin kita bahas ya. Biaya produksi. Nah, sekarang kita kembali ke bahasan hari ini. Bahasan hari ini yaitu tentang sales and operation plan, ya, sales and operation plan. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, ini yang kemarin soalnya. Bingung apa bingung? Karina, bingung apa bingung? Enggak lah ya, nggak bingung ya. Masih lumayan bingung sih Pak. Tapi ya semoga ya saya bisa dipahami. Iya, saya sedih soalnya kalau masih banyak yang bingung nih. Jadi Iya. gimana cara? Memang ini efektifnya harus ketemu ya di kelas ya. Iya Pak, kalau ketemu kan lebih ke gambar gitu. Iya. Jadi kalau ketemu pun kita ekspresinya juga bisa. Ini ini dari mana? Iya, lebih interaktif gitu ya Pak. Betul. Tapi ya apa boleh buat lah, ini pandemi memang harus di. Iya.
Kayaknya Ya, nanti kalau contoh lain kali Pak latihan lagi. Soal yang lain kan ini masih sama yang kemarin kan ya Pak ya? masih sama. Iya. Ya, Nanti kayak yang kasih penting latihan. alurnya ya, alurnya Iya. diikuti. Soal nanti ketemu angka akhirnya itu nggak masalah lah ya. Toh nanti kalau Anda sudah di lapangan, sudah lulus bekerja atau Anda punya bisnis, itu lebih banyak dinamika. Ini adalah logika berpikir. Tapi Pak mungkin kalau nanti ada soal kayak gini yang penting caranya gitu ya kita paham gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, caranya paham. Jadi yang pertama sekali sangat menentukan ini kita nanti akan mengikuti alur atau tidak. Itu adalah bagaimana memahami persoalan. Ini kan soal. Jadi manajemen rantai pasok ini kita membahas semua aspek manajemen kan. Iya. Marketingnya ada, SDM-nya ada, kemudian kita tuangkan untuk menghitung biaya produksi gitu. Ya. Di SDM mungkin nggak dibahas sampai ke cost. Iya. Tapi bagaimanapun dalam bisnis itu ujung-ujungnya kita kan ngitung uang. Iya. Kita jualan menentukan berapa sih harganya, misalnya itu kan juga harus kita hitung berapa costnya. Misalnya kita mau jual ayam geprek nih di Jatuh Kampus kan potensi luar biasa ya. Ada perumahan apa, mungkin kita bisa jualan kue atau apa gitu. Nah, ini adalah logika berpikir untuk costingnya. Iya. Ya. Gak apa-apa kalau misalnya saat ini belum, saya juga dulu begitu ya. Namanya operasi riset itu pusingnya tengah mati. Zaman dulu belum ada software kayak gini. Iya. Zaman dulu ya, saya baru paham itu setelah berapa puluh tahun kemudian bekerja. Oh ternyata ini gunanya ilmu optimasi gitu. Oh. Jadi jangan khawatir, itu human. Tapi minimal kita bisa mengikuti alurnya gitu ya. Iya, stepnya apa ya? Oke ya. Nah, ini barusan ada mau bertanya atau mungkin masih mau curhat tentang kebingungannya? Bagaimanapun bingung ya tetap bingung lah ya nanti, tapi kita jangan khawatir, ini bukan sebuah apa namanya hukum ya, tidak berdampak pada apapun nantinya. Yang penting logika berpikirnya kita nangkep. Oke ya, ini agregat plan yang kemarin. Nah sekarang kita diskusi kembali ke bahasan kita yang hari ini. Apa sih dampaknya kalau harga kita turunkan tadi misalnya ya, diskon ya. Kita ke sheet sales and operation plan. Ini. Nah, yang kemarin kita bahas, ini kan yang kemarin kita bahas itu kan sampai kolom C ya. Kolom C ini. Demand-nya sekian. Nah, sekarang kita akan pakai yang ini. Bagaimana kalau misalnya price kita kelola? Ya, price kita kelola. Jadi kita tadi ya. Jadi agregat plan, kita coba kembali sebentar ke ini. Kembali ke sini dulu. Nah, ini sudah, dan ini. Ini yang barusan kita bahas, yang kemarin kita simulasi, ya, itu adalah mengelola supply dari si agregat plan. Itu dari mengelola supply ya. Jadi sinkronisasi adanya variabilitas itu dengan cara mengelola supply ini. Ya, ini. Yang barusan kita bahas, yang kemarin juga kita bahas di pertemuan keempat. Oke ya. Nah, biar bingungnya makin nggak bingung, biar nggak bingung. Saya ingin bertanya ya, kaitannya dengan ini. Kalau dari angka-angka yang ini, ya. Bapak punten itu PPT-nya belum ya Pak ya? Iya. Oh belum ya? Nah. Iya belum ke share screen. Oh iya sorry. Iya nggak apa-apa. Sudah ya?
Oke ya. Thank you. Iya, ini udah Pak. Ya. Oke. Nah, tadi sinkronisasi. Nah ini. Tadi kita bicara sinkronisasi itu di sini. Ini sinkronisasi itu melalui pengelolaan supply. Ya, yang kita bahas barusan dan di agregat plan yang kemarin itu kita bicara ini. Ya, manage kapasitas, memanage inventory, melakukan subkontrak atau menunda pemenuhan order. Ini dari sisi produksi. Jadi kita membahas tadi itu mengelola supply. Kemarin agregat plan juga bahasan mengenai pengelolaan supply, gitu ya. Ini sinkronisasi yang kita lakukan. Sinkronisasi dilakukan kenapa? Nah, coba saya refresh yang tadi pagi. Irfan, sinkronisasi dilakukan kenapa? Atau untuk apa sih, Pan? Biar nggak bingung. Irfan Azhari, Irfan. Are you on position, Fan? Masih bingung. Hafiz, Sinyalnya kali Pak itu. Oh, dia di luar kota jauh ya? Iya kayaknya. Oh, atau ada yang mau kasih ide? Kurnia atau Lahrianti? Sinkronisasi ya. Saya ulang lagi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Kita lambat tapi yang penting kita bisa ngikutin alur berpikir ya. Sinkronisasi dilakukan kenapa? Karena adanya variabilitas, gitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara real, praktek ya. Tujuan kita berbisnis ngapain sih? Cari untung kan? Nah, cari untung. Kalau kita ngomong cari untung, cari profit, kan kita akan melototin bagaimana sales, gitu ya. Bagaimana sales atau target penjualan kita seperti apa. Pertama pasti ngomong itu. Ya, ada di sini yang punya bisnis all shop. Cari untung itu pasti kita ngomong pertama sales. Pertama itu ranahnya marketing sebenarnya ya. Kita ngomong market kita siapa sih? Customer kita siapa sih? Oh, customer kita ini. Mereka gimana sih perilakunya? Oh, mereka sukanya ini, kalau belanja pakai all shop kalau ngirim pakai ini, maunya harganya kayak gini, ya itu ranahnya marketing ya. Nah, pasti kita melototin itu dulu gitu ya. Kalau kita sudah paham mereka tuh siapa dan bagaimana ya, maka kita akan ngulik ke dalam, kita tuh punya apa gitu ya. Oh, kita punya produk ini. Memenuhi enggak selera customer kita. Ya. Kemudian ya oke lah kita bisa manage barangnya ini, kemudian kalau ngirim pakai ini itu kita bisa manage ya. Sekarang kita ke yang bagaimana di kita ini. Bagaimana di kita. Kalau perilakunya seperti itu, maka kita harus ya, kalau misalnya kita produk itu kita bikin ya, bisnis kuliner, kita bikin produk, maka kita mengelola ini. Kenapa harus dikelola? Karena salah satu perilaku konsumen itu adalah yang mencerminkan variabilitas, tidak pasti. Ya, tidak pasti, variabel. Nah, kalau dari angka ini, dari data ini, dari profil ini, variabilitas demand itu tercermin di kolom yang mana? Atau di kolom yang mana? Ada yang punya pendapat variabilitas demand? Kolom yang mana yang mencerminkan variabilitas demand? Ginda? Variabilitas itu kan variabel ya, naik turun itu ya. Nah ini tercermin di mana? Kolom apa? Di inventory nggak sih Pak? Bukan ya? No, bukan. Nah inventory itu yang kita kelola dari sisi supply. Iya. Ya. Variabilitas demand. Ketidakpastian demand. Ini Karina. Jadi variabilitas demand itu ya ini. Oh. Ya. Oh gitu
Jadi bulan depan prediksi kita akan jualan 1.600. Bulan depannya lagi kita akan jualan 3.000. Bulan depannya lagi 3.200. Nah, ini yang dimaksud dengan variabilitas demand. Gitu. Ya. Nah, dengan adanya variabilitas demand ini, kita akan lakukan sinkronisasi. Ini loh maksudnya. Sinkronisasi ini. Ya. Jadi dengan adanya ketidakpastian demand, jadi 1.600, 3.000, 3.200, 3.000 lagi, 2.200, 2.000. Nah, ketidakpastian demand ini kan nanti berdampak pada ini kan. Kalau misalnya Anda pengen cari aman biar nanti setiap ada customer minta kita bisa penuhi, kita cari aman misalnya. Oke lah, kita akan produksi yang inventory kita itu nanti pasti lebih dari demand. Misalnya ini lebih dari demand. Bagus nggak kalau Anda berbisnis? Kita stok yang banyak aja lah, berapapun demand-nya pasti kita bisa penuhi. Bagus nggak cara bisnis? Itu namanya Anda kerja sosial. Benar nggak? Kalau kerja sosial nggak ngitung untung, nggak ngitung profit. Kenapa? Kalau misalnya pokoknya setiap ada orang membeli, kita pasti punya. Nah, itu kita akan stok yang banyak-banyaknya. Nah, itu berarti nggak bisnis. Kenapa? Anda nggak ngitung, kita nggak ngitung profit. Ya. Nggak ngitung profit. Kenapa? Karena stok yang banyak itu nanti akan berdampak pada biaya persediaan. Ya. Dampaknya pada biaya persediaan ini nanti. Dampaknya di sini. Persediaan kita tinggi terus. Nah, padahal ini ada cost-nya. Gitu ya. Nah, jangan-jangan cost kita itu nggak tertutup dengan penjualan. Penjualan itu price kali demand nanti. Sampai sini bukan angkanya ya, bukan angkanya. Tapi sisi filosofi bisnis atau bisnis like-nya itu ketangkep nggak? Iya Pak, ketangkep Pak. Ketangkep ya. Jadi filosofi secara bisnis ketangkep ya. Angkanya nanti gampang lah ya. Oke. Iya. Jadi kita memperhitungkan ini, kita harus hitung kos-kos ini ya. Agar apa? Agar pada saat kita jualan, nah kita jualan dapatnya apa sih kalau dari sini, dari tabel ini? Saya mau tanya ke Rizal Kunadi. Halo Rizal, are you there? Salma, hai Salma, how are you? Salma. Nah, Salma, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke ya, Salma ya. Nah, coba Salma ya. Kalau kita berbisnis dari tabel ini, Salma akan dapat apa sih? Tadi variabilitas demand Salma udah nangkep ya. Ini perbedaan di sini 1.600, 3.000, 3.200, 3.500. Ini namanya variabilitas ya. Nah, ini. Nah, di sini ada price. Kalau kita berbisnis, kita akan mendapatkan apa Salma? Dari tabel ini. Keuntungan. Sebelum keuntungan. Keuntungan nanti ya, nanti kita akan mengarah ke sana. Sebelum keuntungan akan dapat apa? Masih ingat revenue? Revenue atau sales, hasil penjualan? Misalnya gini Salma ya. Salma di mana ini posisi? Di Bandung atau di mana? Di Bandung. Oh, di Bandung. Di daerah mana Bandungnya Salma? Di Bale Endah. Oh, dekat kampus. Ya. Di sana ada ayam geprek bensu nggak?
Bensu itu buka ayam geprek di mana-mana tuh. Ruben Onsu. Atau Salma geprek itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ayam geprek bahasa Inggrisnya apa sih? Geprek chicken ya. Salma geprek chicken. Salma bulan Januari mau menargetkan jual 1.600 pack. Harga per pack 40. Nah, di bulan Januari Salma akan dapat apa? Revenue. Ya, berapa revenue-nya? 1.600 kali 40. Kan itu kan? Iya. 1.600 kali 40. Bulan Februari kita akan dapat, ya, jadi prediksi kita atau forecast kita, sales kita itu adalah senilai atau revenue kita itu 3.000 kali 40. Bulan Maret 3.200 kali 40 dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai revenue, yaitu perkalian antara jumlah yang kita jual dengan harganya. Ya, ini revenue ya, sama ya. Ini nanti kita akan dapat revenue. Ya. Jadi revenue itu perkalian antara jumlah yang terjual dalam unit kali harga jual per unit. Harga jual per unit itu 40, jumlah yang terjual dalam unit itu 1.600 unit. Gitu ya. Nah, ini nanti revenue. Ya, revenue. Baik. Nah, revenue tadi sama bilang keuntungan atau profit. Nah, ini revenue ini, ya, demand kali price, itu nanti akan kita kurangkan dengan cost, seluruh cost ini, seluruh kolom ini cost-nya. Ya, ini cost-nya. Itu ya. Jadi 1.400, 1.600 kali 40 dikurangi biaya untuk meng-hire, biaya untuk memberhentikan, biaya tenaga kerja, overtime, dan seterusnya, itu yang disebut sebagai profit. Gitu ya. Nah, sekarang gini, ya, logikanya, kalau kita jual 40, ya, maka bulan depannya kita akan dapat menjual atau demand-nya 3.000. Kalau misalnya didiskon, harapannya apa kalau kita diskon? Misalnya harganya nggak 40, tapi kita diskon. Dampaknya apa? Harapannya apa? Sandri, demand-nya meningkat. Demand-nya meningkat. Jadi kita berharap periode yang akan datang, kalau di sini kita harganya kita turunkan, maka demand-nya akan meningkat. Itu ya. Oke. Nah, kita kembali ke Excel ya. Kita kembali ke Excel. Oke, ini ya. Ini untuk SU plan-nya. Di Excel sudah saya kirim ya Excel-nya ya. Nanti tinggal Anda buka lagi dan cermati sel-selnya isinya bagaimana ya. Harganya, harga awal itu 40 misalnya ya, 40. Harga awal ya, sini tadi di awal tadi yang di PowerPoint itu 40 ya, 40. Kemudian kita akan turunkan harganya menjadi 39. Harganya menjadi 39. Dampaknya apa? Kita berharap ya, kita berharap dengan harga 39 maka demand-nya akan meningkat. Mana ya? Kok hilang ini? Nah, ini ya.
Aduh, Excel saya ini kok jadi bermasalah ya. Saya ingin install Office soalnya nih, jadi mengganggu. Bentar. Dari sini dulu. Ya. Oke ya, kita tambahi satu variabel yaitu price. Variabel price. Nih. Misalnya harganya 40, tidak ada perubahan harga apapun. Kita tidak memberikan diskon dulu ya. Nah, karena tidak memberikan diskon, nah nanti kalau Anda lihat Excel-nya, itu ini adalah variabel untuk mengisi diskon atau enggak diskon gitu ya. Promosi atau enggak. Nah, kalau ini isinya 0 atau 1 ya. Kalau enggak promosi berarti harganya tidak ada perubahan. Ya, harganya tidak ada perubahan. Nah, kalau harganya 40 ya, tadi Salma bilang dapat revenue Pak. Berapa revenue-nya Salma? Revenue-nya 1.600 kali 40. Nah, di periode Januari revenue kita 1.600 kali 40. Ya. Biayanya berapa? Biayanya adalah total biaya ini. Ya, yang tercermin di sel ini dari mulai B14 sampai I19. Ya, untuk Januari misalnya berapa biayanya? Biayanya adalah hire-nya kosong, layoff-nya 7.708, regular time-nya ya, ini upah regulernya 41.000, overtime-nya 0, inventory cost-nya 3.967, stock out-nya 0, subkontraknya 0, biaya material 25.833. Kalau kita total, ini cost-nya. Berapa profit pada bulan Januari? Profit pada bulan Januari itu adalah 1.600 kali 40 dikurangi 0 plus 7.708 plus 41.333 plus 0 plus ini plus ini. Ya. Berapa di bulan Februari? Bulan Februari revenue kita adalah 3.000 kali 40. Cost-nya 0 plus 0 plus ini plus ini plus ini. Plus material sekian. Berapa Maret dan seterusnya. Ya. Nah, tanpa diskon ya, tanpa diskon. Jadi harganya sama terus sepanjang periode, maka dampaknya adalah tanpa diskon ya, kita akan mempunyai total revenue 640.000 ya, tanpa diskon. Ini tanpa diskon. Jadi promosi iya atau tidak? No, 0 ya, tidak ada promosi. Kemudian di promosi tidak ada, baik di bulan apapun tidak ada promosi. Maka base price-nya ya, base price, jadi harga dasarnya 40 ya. Demand tidak ada perubahan seperti ini. Maka kita akan memperoleh ini. Total revenue 640, total cost-nya 422.275, sehingga total profit atau profitnya itu adalah 217.725. Ya. 217.725. Ini tanpa diskon, sama sekali tidak ada diskon ya. Base price-nya adalah 40. Jadi semua periode harganya 40. Nah, sekarang Anda sebagai bisnismen bisa nggak demand-nya kita naikkan? Ya. Dengan cara apa? Dengan cara sebelum menaikkan demand ya, sebelum menaikkan demand. Nah, ini sisi lain ya, sebelum menaikkan demand. Jadi kita akan mendapatkan perkiraan atau expected profit itu adalah 217.725. Sekarang kita hitung ini.
Berapa kita mempunyai inventory. Ya. Rata-rata inventory yang kita punya itu adalah jumlah inventory di periode awal dibagi 2. Rata-rata inventory. Jadi rata-rata inventory, nah ya, saya kasihkan di sini. Ini adalah rata-rata inventory. Nanti file yang di LMS saya ganti ya dengan yang ini ya, yang sudah kita bahas di kelas. Rata-rata inventory. Masih ingat rata-rata inventory itu apa? Di manajemen operasi atau di akuntansi? Ngitungnya gimana? Rata-rata inventory adalah jumlah dari seluruh inventory, terus bukan Dibagi. Jadi rata-rata inventory itu adalah ini rata-rata inventory ya, ini rata-rata inventory. Rata-rata inventory ini yang ini maksudnya ini. Persediaan awal tambah persediaan akhir bagi 2. Ini untuk yang ini ya, persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2 ini untuk yang ini. Ini ya. Nah, karena ini ada musim, maka kita juga perhitungkan rata-rata inventory selama seluruh periode, ya, seluruh periode. Jadi jumlah persediaan awal plus persediaan akhir dibagi 2 ditambah persediaan pada tiap periode. Ya, I0 plus I6 dibagi 2. I0 itu kan periode 0 ya, jadi sebelum Januari ditambah I6, jadi persediaan akhir di bulan Juni. Ya, di bulan Juni. Dibagi 2. Ya. Itu rata-rata inventory. Ya, rata-rata inventory. Dibagi 2, terus ditambah dengan jumlah persediaan akhir di luar waktu awal dan waktu akhir. Ya, jadi ditambah dengan ini persediaan tiap periode, di mana periode itu dimulai dari 1. Kenapa nolnya nggak ikut? Karena nolnya sudah dihitung di sini, di rata-rata persediaan ini. Jadi dari 1 sampai 5. Kenapa 6-nya nggak dihitung? Kan kita punya 6 periode. Karena 6-nya sudah masuk di sini. Ya. Jadi ditambah dengan jumlah persediaan di periode 1 sampai dengan periode 5. Ya, sampai dengan periode 5. Kalau kita total, itu adalah 5367 per 6. Nah, ini adalah rata-rata persediaan kita. Ya, rata-rata persediaan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan kita nanti bisa atau tidaknya kita memenuhi order itu tergantung nanti di sini. Ya, rata-rata persediaan. Semakin tinggi, dampaknya apa?
Kalau rata-rata persediaan kita semakin tinggi, dampaknya apa? Persediaan Dampaknya apa? harganya bisa jadi murah, Pak. Harganya jadi murah. Harga barangnya atau harga persediaan? Jadi mahal nggak sih? Produk. Iya. Kalau ini semakin tinggi, ya semakin tinggi, maka kemampuan kita untuk melayani customer itu semakin tinggi, ya. Jadi service level kita akan semakin bagus. Kalau rata-rata inventory semakin tinggi, nah itu kita semakin responsif, ya semakin responsif. Jadi kalau ada demand, kita akan bisa penuhi gitu. Itu dampak positif dari sisi customer, ya dari sisi customer. Jadi kita bisa men-serve, mensatisfy, ya, bisa memenuhi, fulfill, satisfy, serve customer lebih bagus, ya, lebih responsif, atau service level lebih tinggi. Ini dari sisi customer. Tapi dampak dari sisi operasional, ya, dari sisi supply, apa? Semakin tinggi average seasonal inventory atau semakin tinggi inventory, ini rata-rata inventory ini, itu akan berdampak pada meningkatnya cost, ya, berdampak pada peningkatan cost. Karena apa? Karena inventory itu berkonsekuensi pada cost, ya. Jadi tadi itu ya, dampak kalau misalnya semakin tinggi itu nanti biaya inventory-nya akan semakin mahal. Karena biaya inventory itu adalah tarif biaya inventory per periode kali jumlah yang di stok, jumlah yang disimpan, ya. Jumlah yang disimpan tuh ini rata-rata jumlah yang disimpan selama 6 bulan itu sekian, ya. Nah, sehingga kalau ini semakin tinggi, memang dari sisi customer ini semakin bagus service atau responsiveness-nya. Tapi dari sisi operasional ini akan meningkatkan biaya. Itu yang dimaksud sebagai trade-off, ya, trade-off, pertentangan, ya. Oke. Kemudian, ya, di manajemen operasional pernah atau masih ingat istilah average flow time? Average flow time. Apa itu? Orza? Are you there? Atau ada yang punya ide? Ada yang punya gambaran? Average flow time. Sandri? Karina? Gimana, Pak? Average flow time. Average Kebayang flow time. Kegambar nggak? Ini. Average flow time. Belum. Belum. Belum kebayang, Pak. Belum kebayang ya. Oke. Saya gini ya, misalnya gitu. Karina punya bisnis ayam geprek. Iya. Yang bisa disimpan jangan kan? Jangan ayam geprek. Yang bisa disimpan, Pak, bisnisnya. Bikin baju, APD lah ya, APD sekarang. Iya. Ya, kita punya konveksi, salah satu item yang kita bikin dan jual itu adalah APD, ya, APD. Iya. Kita mempunyai tenaga penjahit yang tetap sekian puluh yang tadi sudah kita contohkan ya. Nah, dalam setiap periode, misalnya kita membuat APD seperti ini. Nah, aku nggak bisa jalan ini. Ini saya sambil install Office. Kita akan forecast penjualan APD kita seperti ini, gitu ya. Nah, produksinya ini. Iya. Ini produksi APD kita tiap bulan tuh tetap jumlahnya, ya. Kemudian yang kita jual itu bervariasi. Ini namanya variabilitas demand, ya. Iya. Nah, dengan ini, ya,
dengan data-data seperti ini, maka kita mempunyai APD kita, rata-rata inventory kita, ya, itu adalah 895 dari sini. Ya, dari sini. Ini kalau kita rata-ratakan itu 895 per periode. Ya. Ini 895. Ya, yang tadi kita contohkan, semakin tinggi semakin bagus bagi konsumen ya. Tapi semakin tidak bagus bagi kita karena efisiensi menurun gitu ya. Menurun. Nah, kalau polanya seperti ini, kita memproduksi sekian, demandnya sekian, rata-rata inventory-nya adalah segitu. Ya. Maka average full time APD kita itu adalah 895 dibagi rata-rata sales. Rata-rata sales ini adalah ini. Rata-rata sales itu sales selama 6 bulan kita jumlah dibagi 6. Ini rata-rata sales. Itu ya. Ini sudah kasih catatan lagi ya. Ini rata-rata sales itu adalah rata-rata sales itu rata-rata jumlah ya Pak ya? Ya, sales itu demand maksudnya ya, sama demand atau sales ya. Rata-rata sales itu adalah total demand selama Januari sampai Juni berarti 6. Tuh, ya, jadi ini 2667 ini asalnya dari ini. Asalnya dari ini di total ya, di jumlah dibagi 6. Itu rata-rata sales. Iya. Ya. Jadi dalam 6 bulan kita bisa atau kita berharap APD kita laku sebanyak 2.667. Kalau rata-rata inventory kita 895 dan kita mampu menjual atau berharap bisa menjual sebanyak 2.667, maka average flow time itu adalah 0,34 bulan. Maksudnya naon. Itu maksudnya ya? Iya. Ya, jadi saya jelaskan gini. Kalau average inventory kita 895 dan rata-rata sales kita 2667, maka ini adalah berapa lama APD kita per unit ya, per unit APD mengendap dalam stok. Paham nggak maksudnya? Oh iya paham. Ya, jadi kita bikin, kemudian kita tumpuk di stok, kemudian dijual. Bikin tumpuk stok, jual. Bikin tumpuk stok, jual. Nah, per unit itu rata-rata mengendap di stok itu 0,34 bulan. Beberapa hari itu. Ya, 0,34 bulan itu berapa hari? Kalikan aja dengan 30 ya. Iya, kurang dari sebulan aja pokoknya Pak. Kurang dari sebulan, 10 harian ya. Iya. Nah, jadi rata-rata setiap produk kita mengendap di gudang itu 10 hari. Itu maksudnya. Nah, kalau Anda punya bisnis, mana yang lebih bagus? Ini semakin pendek atau semakin panjang? Average full time yang semakin pendek atau semakin panjang? Semakin pendek ya Pak? Semakin pendek, ya. Artinya, kita akan menyimpan dalam waktu yang lebih singkat dalam gudang. Ya, atau dengan bahasa kerennya orang bisnis, berarti perputaran barang kita lebih cepat. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Artinya kalau kita bicara dari orang keuangan, dari sisi uang, berarti uang kita lebih cepat muternya, tidak mengendap dalam persediaan. Itu maksudnya ya. Iya. Ya, jadi semakin pendek average full time itu akan semakin bagus. Nah, bagaimana average full time yang pendek itu yang seperti apa sih? Nah, sekarang kita bicara dari angka, dari matematik. Average full time yang pendek itu yang seperti apa? Dari angka. Itu bisa menjelaskan average full time yang pendek itu yang gimana? Ini nanti kita lari ke pemasaran lagi. Dewi?
Deswita, dia bisa panggil satu-satu. Nah, kayaknya out ini pada bingung atau bingung ini. Average full time yang pendek, kalau kita lihat dari persamaan matematiknya, itu bisa kita wujudkan, bisa kita raih dari sisi pembilang atau penyebutnya kan. Jadi kita bisa menaikkan average full time dengan cara menurunkan inventory atau menaikkan sales. Gitu kan? Ya. Inventory turun itu dampaknya pendeknya average full time. Ya. Atau penjualan kita naikkan, maka akan memperpendek average full time. Gitu ya. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Jessica, contoh yang lain apa misalnya? Average full time yang pendek. Kita punya bisnis fashion atau aksesoris, tas atau sepatu gitu. Nah, produk-produk kayak fashion, kemudian sepatu, aksesoris, itu adalah produk-produk yang menuntut average full time yang pendek. Karena apa? Karena perubahan mode yang sangat cepat. Jadi artinya apa? Kalau Anda kebanyakan numpuk inventory, maka average full time-nya akan panjang dan risikonya kita akan ketinggalan mode. Ya. Barang yang sudah ketinggalan mode dampaknya apa? Tidak laku, obsolete. Ya, obsolete. Kalau obsolete terus kita dapatkan ya 70% off, 50% off gitu ya. Nah, off ini dalam rangka apa sih? Dalam rangka menaikkan sales. Ya. Mutar-mutar aja kan? Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya belum, Pak. Belum ya. Tapi logikanya bisa diikuti ya. Iya, Pak, bisa. Ya, logikanya bisa diikuti. Mudah-mudahan nanti kalau kita belajar riset operasional, pandemi sudah selesai, kita bisa ketemu kalau di kelas dan riset operasional masih sama saya gitu ya. Nanti kita nyambung. Amin, amin Pak. Nah, kita nyambung dari bahasan-bahasan yang ini kita jelaskan lebih real lagi, lebih realistis lagi dalam bisnis seharian. Iya. Oke, kapan harus promosi? Nah ini ya. Ini di marketing mungkin juga dibahas ya. Yang perlu diperhatikan periode untuk promosi adalah yang pertama dampak promosi terhadap demand. Ya. Promosi kan tadi ya tujuannya adalah menaikkan demand. Ya, dampak promosi terhadap demand, kemudian nanti dampaknya juga terhadap biaya inventory, kemudian terhadap biaya perubahan level kapasitas. Ya. Jadi kalau misalnya promosi diharapkan menaikkan demand, nah dampaknya apa terhadap inventory dengan kenaikan demand itu? Gitu ya. Apakah inventory-nya harus kita tambah, ataukah yang kita tambah kapasitasnya? Ya. Jadi kalau misalnya promosi, kita berharap promosi itu menaikkan demand. Nah kenaikan demand ini kita antisipasi dengan apa? Apakah inventory-nya kita sesuaikan? Nanti konsekuensinya biaya inventory bertambah. Ataukah level kapasitas yang kita sesuaikan? Dengan konsekuensi ada biaya perubahan level kapasitas. Ya. Kemudian perubahan terhadap demand ini juga nanti berkaitan dengan margin produk. Jadi profit kita diharapkan akan meningkat. Ya. Kemudian kenaikan demand ini bisa berasal dari pertumbuhan pasar. Ya. Pertumbuhan pasar. Jadi dengan adanya harga yang lebih murah atau kita berikan diskon, maka kita berharap customer kita akan bertambah. Ya. Customer kita bertambah itu akan menaikkan market, ya. Market growth, ya. Pertumbuhan pasar atau stealing share itu apa? Stealing share. Ingat market share? Stealing share ya menyasar pangsa pasar, artinya menambah pangsa pasar, memperluas pangsa pasar.
Bagaimana cara menghitung pangsa pasar? Pangsa pasar itu adalah jumlah sales kita dibagi dengan sales seluruh perusahaan dalam industri ya. Jadi kalau misalnya dalam industri seluler misalnya, pangsa pasar Telkomsel berapa sih? Misalnya dari 100 pengguna seluler, Telkomsel itu ada 60 pengguna, berarti pangsa pasarnya 60 per 100. Nah, ya, jadi 60%. Nah, itu yang dimaksud dengan diskon itu bisa berdampak pada kenaikan demand yang berasal dari peraihan pangsa pasar. Ya. Atau berasal dari forward buying. Forward buying artinya diskon sekarang itu bisa menaikkan pembelian yang akan datang, bisa menaikkan demand yang akan datang. Ya. Forward buying, pembelian periode yang akan datang. Gitu ya. Nah, ini waktu untuk memberikan promosi. Pertanyaannya adalah, apakah promosi efektif dilakukan selama periode puncak atau periode bukan puncak? Ya, apakah jadi di antara dua periode ini, puncak atau non puncak, mana yang efektif? Ya, periode puncak atau periode non puncak, gitu ya. Kemudian bagaimana dampak promosi terhadap demand dan agregat plan yang optimal? Ya, agregat plan yang optimal itu adalah biaya produksi yang minimize, sehingga profit optimal, profit maksimal ya, biaya produksi yang minimal atau sales revenue yang maksimal atau dua-duanya dalam sekaligus gitu ya. Nah, ini akan tercermin dari agregat plan ya, karena agregat plan yang kita hitung nanti itu nanti juga akan memperhitungkan sales and profit gitu ya. Nah, contoh ini nanti perhitungannya pakai Excel ya. Excelnya sudah saya share di LMS. Maaf ya Pak, tadi saya lagi ada kendala di rumah. Oh ya. Oke, santai. Iya Pak. Gitu ya. Nah, ini di Excel nanti ada rumusnya ya, ada rumusnya di kolom demand, nanti dicek aja rumusnya bagaimana. Misalnya gini, misalnya kita akan berikan diskon, ya. Diskon itu tandanya di mana kalau di Excel? Ini, promote 0 atau 1. Kalau 0 itu adalah tidak promosi, kalau 1 promosi. Gitu ya. Nanti ada di sel D dan E. Kalau di E diisi 1, berarti ini promosi. Ya, E24 1 itu adalah promosi. Kemudian di bulan keberapa promosi dilakukan? Gitu ya. Itu di sel D25 ada pertanyaan mon 1 sampai 4. Ya. Nah, nanti diisi di E25, misalnya ini 1 atau 4 ya. Ada dua pilihan promosi, apakah Januari atau April. Nah, nanti Anda bisa mainkan simulasinya ya. Mainkan, nanti caranya gimana? Caranya gini. Kan itu pakai solver ya, pakai solver. Oke, sekarang kita akan lakukan promosi di bulan 1. Promote yes. Ya, promo 1. Pak, Excelnya nggak kelihatan. Ini pakai PowerPoint. Di PowerPoint. Excelnya nanti Anda buka sendiri aja ya. Kita lihat hasilnya langsung ya. Lihat hasilnya langsung. Atau mau di Excelnya yang kita ini kan. Coba jauh di Excelnya ya. Ini aja sih Pak, nggak apa. Di PowerPoint-nya aja ya. Nanti Excel-nya Anda yang simulasi sendiri ya. Hasilnya sama dengan PowerPoint atau enggak. Nanti hasilnya harus sama dengan PowerPoint. Jadi langkahnya, Anda mungkin kalau Anda punya catatan, Anda bisa tulis ya langkahnya. Kita akan promosi. Yang pertama, iya. Promosi atau tidak? Ya, kita promosi. Ini diisi di sel E24, diisi 1. Kalau 0 berarti tidak ada promosi. Kalau 1 ini berarti promosi. Nah, pertanyaan kedua, kapan promosi dilakukan? Nah, ini kita akan isi di Januari. Ya, kita isi di Januari. Base price-nya adalah 40, jadi harga dasarnya 40.
ya. Nah, dengan adanya promosi ini diharapkan bisa menaikkan konsumsi atau demand ya 10%. 10%. Kemudian demand di periode yang akan datang, jadi demand di periode yang sama itu bisa naik 10%, periode yang akan datang bisa naik 20%, gitu ya. Nah, ini kita cek. Promosinya nih, harganya dari 40 menjadi 39. Ya, dari 40 menjadi 39. Atau di Excel-nya aja ya. Bentar. Biar perubahannya kelihatan kalau di Excel-nya. Nah, ini ya. Harganya tadinya 39. Ya, Pak. Kita diskon dari 40 menjadi 39. Ya, 39. Nah, diharapkan demand-nya akan naik. Demand-nya akan naik. Yang tadinya demand-nya adalah 1.600 ya. 1.600 dengan harga diturunkan itu naik menjadi 3.000. Ya, naik menjadi 3.000. Demand-nya akan naik menjadi 3.000 ya. Nih, 1.600 menjadi 3.000. Nah, kalau demand-nya naik 3.000, dampaknya apa? Nanti kalau kita selesaikan dengan solver lagi, itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita akan melay-off karena demand-nya berubah, maka di sini juga nanti akan berubah gitu. Ya. Kita lay-off masih tetap 15 orang, ya, cuma inventorinya nanti akan berubah. Nah, ini perhatikan ya. Ini sebelum ada diskon, inventornya polanya seperti ini. 1983, 1567, 95, kemudian ada stok out karena kekurangan. Periode Mei ada stok 117, dan di akhir periode harus 500 ya, harus 500. Dengan adanya diskon di awal periode, itu nanti akan berdampak pada tingkat produksi yang berubah, ya, tingkat produksi berubah, sehingga inventorinya juga berubah. Stock out juga berubah. Karena ini ada beberapa perubahan di sisi supply, maka ini nanti akan berdampak pada perubahan cost, ya. Yang kalau kita hitung perubahan cost-nya ini menjadi seperti ini, ya. Sehingga cost-nya, total cost-nya, sebelum total cost, sales-nya pun akan naik. Sales-nya akan naik. Karena apa? Karena ada terjadi lonjakan demand di bulan Januari. Ya, tadinya 1.600 menjadi 3.000, ini melonjak, sehingga kalau kita hitung secara keseluruhan revenue, ini kalau kita secara keseluruhan kita bikin sum produk ya, 3.000 kali 39 ditambah 2.400 kali 40 tambah 2.560 kali 40 dan seterusnya, itu nanti akan menghasilkan total revenue ini 643 ya. Jadi dari kondisi awal meningkat atau menurun? Kita lihat dari kondisi awal. Kondisi awalnya meningkat ya. Kondisi awal tadi kita di PowerPoint itu salesnya cuma 640.000. Sekarang menjadi 600, menurun ya, menurun. Revenue-nya menurun ya. Dari 640 menjadi 600, meningkat. Total revenue meningkat dari 640
menjadi 643. Total revenue meningkat. Ya. Kemudian total cost-nya yang kondisi awal 422 menurun menjadi 421. 221. 421 ya, 421 dari 422 menurun total cost menjadi 421. Sehingga total profit yang tadinya 217, nanti kita cek ya, dampaknya. Bagaimana dampaknya nih? Kita lihat di PowerPoint lagi. Ini kondisi awal. Ini kondisi awal ya, harganya tidak ada perubahan, demand-nya tetap di kondisi yang awal. Ya, jadi ini promote tidak ada, ya, tidak ada diskon, maka revenue-nya 640 ya, cost-nya 422, sehingga profit 217. Ya, ini kondisi tanpa diskon. Sekarang kita cek kalau kondisi diskon. Ini kondisi diskon. Harga di bulan Januari kita turunkan dari 40 menjadi 39. Dampaknya apa? Dampaknya demand di bulan Januari meningkat dari 1.600 ya menjadi 3.000. Dan di bulan berikutnya menurun. Tapi secara keseluruhan ini promote yes bulan 1. Secara keseluruhan kita mendapat revenue 643 dan ini naik berarti ya, tadi 640, ini di awal 640. Ini 640. Kemudian total cost 422 di awal ya. Dengan adanya diskon di Januari, revenue-nya menjadi 643 berarti naik. Cost-nya menjadi 421 berarti turun. Sehingga total profit 221. Total profit 221 yang dari sebelumnya cuma 217. Ya. 217. Ini contoh bagaimana diskon berdampak pada agregat plan kita. Ya. Jadi ternyata kalau kita berikan diskon $1 ya, dari 40 menjadi 39 dengan harapan demand meningkat dari 1.600 menjadi 3.000 di awal periode, kemudian di periode berikutnya nanti meskipun terjadi penurunan demand, maka total revenue dalam 6 bulan itu ternyata meningkat. Total cost juga ternyata menurun, sehingga secara kumulatif total profit jadi meningkat. Dari 2017 menjadi 221. Nah ini contoh bagaimana dampak diskon terhadap demand dan terhadap kinerja secara keseluruhan. Ya. Jadi total cost over planning horizon, promosi di bulan Januari itu berdampak pada kenaikan revenue dalam 6 bulan 653, cost 421, sehingga total profit 221. Ya. Kemudian dari sisi agregat plan kita, kenaikan penurunan cost ini berasal dari lower seasonal inventory karena penurunan biaya inventory. Ini inventorinya ya menurun, kolom F. Jadi menurun bandingkan dengan yang sebelumnya. Inventorinya seperti ini. Ya. Ini dengan adanya diskon, inventory akan menjadi menurun. Dan dampak keseluruhan, ini cost menurun, ya, dari 422 menjadi 421. Kemudian demand-nya naik, ini berdampak pada revenue. Ya. Lower seasonal inventory, kemudian rendahnya total cost, sehingga berdampak pada naiknya profit. Ini contoh bagaimana diskon berdampak. Di Januari ya, bagaimana kalau diskon itu kita terapkan bulan April? Ya, ini. Tadi 39 itu di Januari, sekarang kita perlakukan di bulan April. Dan apa dampaknya? Jadi di sini nanti promote, yes, when, atau month berapa, 4. Dampaknya gimana? Dampaknya ini nanti
Pertama pada tingkat produksi, yang kedua pada jumlah yang di layoff, sehingga berdampak pada jumlah pekerja, dan inventory level, serta pada stock out cost. Ya. Nah, kita lihat perubahannya. Dengan diskon diberikan bulan April, maka perubahan demand-nya akan terjadi di sini. Ya. Jadi di sini, kemudian secara keseluruhan, revenue kita akan menjadi 650. Naik atau turun? Revenue-nya naik. Dari 643 menjadi 650. Tapi, kita perhatikan, inventurnya kan juga lebih banyak ya. Biaya inventory ini juga meningkat. Ya, meningkat. Biaya regular time ini juga meningkat. Regular time ini meningkat. Stock out cost-nya juga meningkat. Ya, sehingga secara keseluruhan total cost juga meningkat dari 422 kalau diskon diberikan Januari menjadi 438. Ya. Dampak secara keseluruhan profitnya turun. Ya. Dari kalau diskonnya Januari profitnya 221, kalau diskonnya April profitnya hanya 211. Ya, ini kalau diberikan bulan April. Nih. Kenapa? Ternyata inventory menjadi tinggi sehingga berdampak pada total cost yang lebih tinggi sehingga menurunkan profit. Ya, menurunkan profit. Kemudian bagaimana kalau diskon diterapkan di Januari ya? Diskon diterapkan di Januari, kemudian promosi diterapkan di Januari, kemudian dampak yang kita harapkan kenaikan konsumsi ya, kenaikan serapan demand-nya ini, yang awalnya dulu cuma 1%, 10%, tapi bagaimana kalau 100%? Jadi kita harapkan ini tim marketing nanti yang akan survei ya, riset, kalau kita berikan diskon ini ada lonjakan sebesar 100%, ya 100%. Nih, diskon di sini, ini melonjaknya sangat besar. Dampaknya apa? Dampaknya ternyata juga lonjakan revenue, meskipun cost-nya juga naik, ya, tapi secara total profitnya jauh lebih besar. Ya, total profit lebih tinggi dari skema awal maupun skema yang berikutnya yang gambarnya hanya 10%, kalau ini gambarnya 100%. Bagaimana kalau di bulan April? Tampaknya ini, April lebih bagus lagi. Nah, kira-kira itu yang kita bahas pada pagi ini. Kemudian bagaimana performa rantai pasok dengan adanya managing demand. Ya. Bikin performa, ya, tampaknya yang perlu kita perhatikan adalah high forward buying. Jadi kalau misalnya bisa berdampak pada pembelian berikutnya yang lebih tinggi, maka ini akan lebih menguntungkan pada saat kapan promosi dilakukan ini? Kapan promosi dilakukan? Promosi kalau demand forward demand ya, dampak forward buyingnya itu lebih tinggi, forward buying lebih tinggi, maka maka promosi dilakukan selama periode low demand. Kemudian kalau misalnya kita dengan diskon itu mampu masuk pasar ya, masuk ke pasar, maka promosi dilakukan selama peak. Ya, ini perlu tantangan yang sangat luar biasa nih ya. Pada saat demand-nya lagi tinggi, kita kasih diskon, ya, karena kita akan tujuannya apa? Tujuannya adalah stealing market share, menyasar mangsa pasar.
Kemudian high ability to increase overall market. Ya. Kapan promosi dilakukan? Nah, ini kira-kira bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan promosi. Konklusi untuk promosi, jadi rata-rata inventory meningkat jika promosi dilakukan selama peak period, periode puncak, dan berdampak pada penurunan jika promosi dilakukan selama off peak period. Ya, off peak period. Di luar waktu periode puncak musim atau periode di luar puncak musim. Promosi yang dilakukan secara peak demand ya, dapat menurunkan profitabilitas keseluruhan jika ada kenaikan kecil dalam konsumsi atau dalam penjualan dan penurunan yang signifikan ya, dari demand karena adanya peningkatan forward buy. Jadi kalau misalnya kita perkirakan kenaikan demand-nya akan di periode forward yang masa yang akan datang, ini perlu dipertimbangkan karena ini bisa berdampak pada justru pada penurunan overall profitability. Consumption increase from discounting growth and forward buying karena adanya small fraction of demand increase from promosi. Nah, apa yang dilakukan? Maka promosi lebih bagus dilakukan selama periode puncak. Karena produk margin decline ya, jadi penurunan keuntungan marginal, maka promosi selama peak demand ini menjadi kurang profitable. Jadi ini nih apa pemahaman kapan kita perlu melakukan promosi ya. Jadi hindari promosi di peak demand karena tidak berdampak pada penurunan produk margin. Kalau dalam operation dalam supply chain pentingnya sales and operation ya. Jadi mengkoordinasikan planning lintas enterprise, lintas bisnis, lintas entitas. Misalnya siapa? Misalnya pabrikan dengan retail ya. Unilever dengan Transmart misalnya ya. Ini koordinasi untuk sales and operation plan. Kemudian memperhatikan atau menaruh perhatian pada variabilitas yang bisa diprediksi untuk membuat atau ketika akan membuat keputusan-keputusan strategik ya di antara para enterprise dalam supply chain. Kemudian desain sales and operation plan untuk memahami dan memanage driver dalam demand. Ya. Jadi yang SNOP ini dilakukan untuk memahami dan memanage driver. Drivernya apa? Misalnya drivernya apakah diskon, ya, promosi dalam bentuk lain, gitu ya. Nah, SOP tadi yang kita lakukan adalah bagaimana promosi kalau dengan diskon. Drivernya diskon, apa yang akan terjadi, ya, atau harga. Gitu. Dan menjamin bahwa, ya, jadi nanti kalau Anda misalnya dalam dunia senyatanya, bikin fleksibel mungkin perhitungan Anda sehingga pada saat terjadi perubahan sales and operation plan, maka dampaknya juga akan langsung bisa diketahui, gitu ya. Ini maksudnya. Memanage ini, ya, oke, sudah. Ini sudah. Use sales and operation plan to maximize profitability sudah, ya. Nah, ini kira-kira nanti simulasi Excel-nya Anda lakukan sendiri ya. Anda pasang kalau promosi dilakukan di Januari itu dengan tekan 1 atau April dengan tekan 4. Kemudian dampak dari promosi berapa persen Anda set. Kalau sudah di set semuanya, kemudian Anda ulangi lagi solvernya. Nanti akan Anda amati satu persatu dari sisi cost maupun dari sisi revenue. Dampaknya seperti apa. Nah, itu nanti akan ketemu kombinasi yang terbaik. Kira-kira itu bahasan kita hari ini. Ada pertanyaan?